Cing. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu pembelajaran yang dipelajari di kelas 4 semester 1, yaitu subtema ketiga mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Nah, pada subtema 3 ini yang akan kita bahas yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema pertama, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini memuat 3 pelajaran. Yang pertama yaitu PJOK, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada Bahasa Indonesia. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu agar dapat mengetahui, menjelaskan, serta mempraktikkan gerak dasar lempar dengan tepat. Yang selanjutnya agar dapat mengidentifikasi serta menjelaskan jenis-jenis batang, struktur, dan fungsinya. Dan yang terakhir agar dapat membuat pertanyaan wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita tepuk semangat dulu. Mulai ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Apakah kalian pernah mendengar mengenai permainan bola zigzag? Pernah? Ya, memang permainan ini sudah tidak asing lagi karena sudah banyak yang memainkan permainan ini. Nah, adapun aturan yang terdapat pada permainan ini yaitu biasanya permainan ini dilakukan berkelompok. Adapun jumlah dan pembagian kelompoknya itu tergantung kepada peserta yang mengikuti permainan ini. Nah, adapun alat yang dibutuhkan pada permainan ini yaitu sebuah bola. Jumlah bolanya bisa disesuaikan dengan banyak kelompok. Nah, kita contohkan dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B berbaris menghadap ke depan, kemudian menghitung dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Perhatikan gambar. Nah, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Biasanya sebelum melakukan permainan ini dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh tidak kaku. Lingkungan yang hijau dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan manusia bernapas dan menggunakan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Maka dari itu, kita bisa menjaga kebersihan udara dengan cara menanami pohon di lingkungan kita. Nah, hal ini adalah salah satu daripada upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, dan juga bunga, di mana bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang akan kita bahas kali ini yaitu fungsi daripada batang. Batang tumbuhan terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama ada dikotil dan monokotil, di mana kedua jenis batang tersebut memiliki struktur dan juga fungsi yang berbeda. Ini dia penjelasannya. Baik batang dikotil maupun monokotil sama-sama memiliki struktur batang yang bernama epidermis. Struktur epidermis ini berfungsi sebagai zat kitin pada batang untuk melindungi agar tidak kehilangan air terlampau banyak. Pada jenis batang dikotil memiliki struktur yang bernama korteks. Korteks merupakan bagian luar yang dekat dengan epidermis. Nah, fungsinya yaitu sebagai sel-sel kolenkim dan skelenkim sebagai jaringan penyokong dan memperkuat tubuh. Pada jenis dikotil memiliki struktur yang bernama kambium. Kambium ini sering disebut sebagai titik tumbuh sekunder karena aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder pada batang dikotil, yaitu bertambah besarnya diameter batang yang disebabkan oleh pertambahan jaringan sekunder pada jaringan primer atau jaringan mula-mula. Nah, selain itu juga dikotil memiliki struktur yang bernama empulur. Empulur merupakan parenkim yang terdapat di tengah-tengah stele. Juga terdapat di sekitar kelompok-kelompok ikatan pembuluh berbentuk jari-jari, disebut juga jari-jari empulur.
Nah, dan yang terakhir, baik dikotil maupun monokotil memiliki struktur yang bernama silem dan floem. Silem terletak pada bagian dalam berkas pengangkut atau di bagian dalam kambium, sedangkan floem terletak pada bagian dalam perisikel, bagian luar berkas pengangkut atau di bagian luar kambium. Nah, dari apa yang telah dipaparkan, kita dapat membuat beberapa pertanyaan tentang apa yang belum kita pahami dan apa yang ingin kita ketahui menggunakan kosakata baku dengan kalimat yang efektif. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih udah nonton video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe.